Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rojail Ulum. Kali ini saya akan mereview hasil makalah dari kelompok teman kami, yaitu mengenai aliran-aliran dalam memahami peran hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Nah, yang pertama kita masuk kepada aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah hukum sebagai a tools of social engineering. Yang kedua adalah hukum sebagai a tools of social control. Nah, teman-teman semua, manusia itu sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Nah, di dalam percapaian kepentingan dan kebutuhan tersebut tidak terjadi konflik, maka diperlukan aturan agar kepentingan dan kebutuhan dapat tercapai dengan baik, tidak saling merugikan dan tidak saling berkompetisi secara positif, sehingga timbul ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Nah, aturan-aturan itu bisa terbentuk kebiasaan yang sudah menjelma secara turun-temurun, baik bisa juga terwujud sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Di sini hukum itu diperlukan sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Nah, agar peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial atau a tool of social control dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa hukum itu sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah hukum sebagai alat kontrol pembangunan. Nah, teman-teman, kita dapat mengetahui bahwa peranan hukum sebagai alat kontrol pembangunan sangat dominan ya, baik ketika masa persiapan, waktu kegiatan produksi, dan ketika masa distribusi hasil-hasil pembangunan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu tidak boleh lepas dari berbagai hukum, baik kegiatan itu dilakukan oleh badan usaha maupun sebagai perorangan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Nah, teman-teman, kegiatan-kegiatan ini itu bisa mengacu pada dua orientasi hukum berdasarkan dua kegiatan yang secara makro dan secara mikro. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi selalu mengacu kepada dua konsep hukum secara simultan, yaitu pada hukum politik dan pada hukum privat atau perdata atau hukum dagang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu hukum sebagai sarana penegak hukum. Hukum dan keadilan itu kan merupakan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Karena apa? Karena kedua hal ini saling berkaitan. Apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud. Dan apabila keadilan dapat bersatu, maka akan terwujud ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, harus berperan aktif. Hukum itu harus berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih gitu, tanpa pilih kasih. Nah, dalam kaitan ini diperlukan sikap keteladanan dari penguasa dalam berbuat dan bertindak, sehingga dengan kesadarannya dan kesadaran sendiri, masyarakat akan tunduk kepada hukum karena merasa kepentingan terlindungi, dan mereka taat kepada hukum karena hukum itu dianggap dapat mendidik dan membimbing organ yang lebih baik dalam mengayomi masyarakat dan bersikap adil dalam segala tindakan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Mengenai pendidikan, hukum kepada masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan, bahwa ada beberapa indikator
untuk menjadikan hukum itu sebagai sarana mendidik masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap hukum itu sendiri, yaitu pengetahuan hukum, yakni pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tentang yang diatur oleh hukum. Pemahaman hukum tentang ini itu erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat itu dianggap mengetahui suatu peraturan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu aspek-aspek pengubah hukum. Yang pertama itu pengubah hukum dalam sosial budaya. Nah, perkembangan hukum dalam mencapai bentuk yang modern saat ini kan memberikan pengetahuan yang sangat penting ya untuk kita, yaitu tentang adanya struktur sosial dari hukum itu sendiri. Kemudian aspek pengubah hukum dalam politik. Politik itu dalam bahasa Belanda itu kan politik, yang mengandung arti beleid, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan, atau bahasa Inggris polisi. Seperti itu teman-teman. Itu adalah sedikit review dari saya mengenai makalah yang panjenengan susun. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.